Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Dan semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat semuanya. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang penerapan hukum Newton dalam kehidupan sehari-hari ya. Yang mana pada video-video sebelumnya kita telah belajar tentang jenis-jenis hukum Newton, yang mana kita telah mengenal hukum 1 sampai hukum 3 Newton. Lalu kita juga telah belajar tentang berbagai macam jenis gaya ya. Jadi jenis gaya itu ada banyak sekali ya. Di antaranya ada gaya berat, gaya gesekan, gaya normal, gaya tegangan tali, dan lain sebagainya. Nah, jadi pada video kali ini nanti kita akan lebih membahas ke contoh soal dan pembahasannya. Nah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita ke soal yang pertama. Jadi di sini ada seseorang bermassa 50 kg ya, berada di dalam sebuah lift, yang mana lift tersebut bergerak ke atas dengan percepatan sebesar 1,5 meter per sekon kuadrat. Nah, apabila percepatan gravitasi di tempat tersebut itu sebesar 10 meter per sekon kuadrat ya, yang ditanyakan adalah tentukan gaya desakan kaki orang tersebut pada lantai lift. Nah, di sini ada ilustrasi gambarnya ya. Ini ada seseorang berada pada lift yang bergerak ke atas. Nah, ya, karena orang tersebut memiliki gaya berat, maka orang tersebut memberikan gaya berat terhadap lantai lift. Nah, sebagai reaksinya, lantai lift juga akan memberikan gaya terhadap orang tersebut, yang mana gayanya adalah gaya normal. Sehingga antara gaya normal dengan gaya berat merupakan pasangan aksi-reaksi. Oke, selanjutnya di sini karena lift bergerak, maka kita juga bisa menggunakan hukum 2 Newton. Yang mana hukum Newton itu adalah sigma F sama dengan sigma M dikalikan A. Nah, karena ini ke arah sumbu Y, maka sigma F-nya adalah sigma FY. Oke, sekarang kalian perhatikan di sini, yang searah dengan arah percepatan itu positif ya. Nah, secara otomatis yang berlawanan berarti negatif. Oleh karena itu, yang searah dengan percepatan pada konteks soal tersebut adalah yang N. Maka N-nya positif dikurangi W sama dengan M dikalikan A. Nah, W-nya bisa pindahkan ruas ke kanan, sehingga N sama dengan W plus M dikalikan A. Nah, W itu merupakan gaya berat ya. Kita tahu bahwa gaya berat merupakan hasil kali antara massa benda dengan percepatan gravitasi. Sehingga N sama dengan M dikalikan G plus M dikalikan A. Di sini masing-masing memiliki unsur M ya, makanya M-nya bisa kita keluarkan. Maka rumusnya bisa kita ringkas menjadi N sama dengan M dikalikan dalam kurung G ditambah A. Nah, N-nya sama dengan massanya kita masukkan sama dengan 50 ya, dikalikan G-nya 10, lalu ditambahkan percepatan lift-nya 1,5. Nah, N-nya sama dengan 50 dikalikan 11,5. Nah, sehingga ketemunya 575 Newton. Nah, kalian harus bisa membedakan di sini ya antara A dan G. A itu merupakan percepatan benda, sedangkan G merupakan percepatan gravitasi. Ingat-ingat. Pokoknya kalau benda itu percepatan simbolnya A, tetapi kalau percepatan gravitasi simbolnya adalah G. Oke, lanjut ke soal nomor 2. Di sini ada balok A, beratnya 100 Newton, diikat dengan tali mendatar di titik C. Jadi A itu diikat dengan tali ke titik C. Sedangkan balok B yang beratnya 500 Newton ya, di sini 500 Newton. Nah, lalu ada keterangan lagi di sini. Koefisien gesekan antara A dan B itu 0,2. Oh, berarti di sini itu kasar ya, sehingga nanti ada gaya gesekan. Lalu di sini juga ada keterangan lagi, koefisien gesekan antara B dan lantai, berarti di sini itu juga kasar ya, karena memiliki koefisien gesekan sebesar 0,5. Nah, yang ditanyakan adalah tentukan gaya F minimal untuk menggeser balok B. Jadi yang ditanyakan adalah besarnya F agar B itu bergeser. Oke, kita bahas. Nah, kita bahas dulu gaya aksi reaksinya. Balok A itu bertumpu pada balok B, sehingga A memberikan gaya berat terhadap balok B, yang kita sebut sebagai WAB ya.
Lalu sebagai reaksinya balok B juga memberikan gaya normal ya, gaya normal terhadap balok A. Kita sebut sebagai NAB. Nah, antara NAB dan WAB ini merupakan pasangan aksi reaksi, sehingga NAB dan WAB besarnya sama. Lalu kita tinjau B. B itu karena bertumpu pada lantai, maka B akan memberikan gaya berat terhadap lantai. Sebagai reaksinya, lantai juga akan memberikan gaya normal terhadap balok B. Sehingga NBL dan WBL merupakan pasangan aksi reaksi juga ya, sehingga besarnya nanti sama. Oke, lanjut selanjutnya kita akan mencari gaya gesekan masing-masing antara AB dan antara B dengan lantai. Kita cari dulu yang AB. Nah, FAB sama dengan, karena di sini berarti kita gunakan yang koefisien gesekan yang AB. Lalu kita juga gunakan yang NAB. Sehingga FAB sama dengan mu AB dikalikan NAB. Nah, NAB karena merupakan pasangan aksi reaksi dengan WAB, maka NAB besarnya sama dengan gaya berat si balok A. Sehingga kita masukkan saja 0,2 dikalikan 100 ya, sama dengan 20 Newton. Nah, lalu FBL. Nah, ini FBL karena ini merupakan tumpukan dua balok, maka gaya normal yang bekerja merupakan gabungan antara A dan B, sehingga FBL sama dengan UBL dikalikan NBL. UBL-nya itu koefisien gesekan yang di sini itu kan besarnya 0,5 ya, di sini kalian bisa cek. Nah, ini 0,5. Nah, lalu ini digabungkan saja, digabungkan berat si A itu 100, kemudian berat si B itu 500, sehingga FBL sama dengan 0,5 dikalikan 600, hasilnya 300 Newton. Lalu untuk menghitung besarnya gaya F minimal yang dibutuhkan untuk menggeserkan balok B, kita tinjau saja balok B. Nah, pada balok B itu kan pasti bekerja 3 gaya ya, F minimal, lalu gesekan antara A dan B, lalu ada juga gesekan antara B dengan lantai. Karena dia si B itu tepat akan bergeser, maka posisinya itu masih diam, sehingga di sini tidak ada percepatan. Maka berlaku hukum 1 Newton ya, sigma Fx sama dengan 0, karena kita tinjau arah yang ke arah sumbu X. Kan dia kalau dia bergeser kan pasti bergesernya ke arah sumbu X. Nah, yang searah dengan arah yang searah dengan geserannya, ya kan nanti kalau misal F-nya mencukupi kan pasti dia bergeser. Yang searah itu pasti positif, sehingga F minimalnya itu positif, yang berlawan arah negatif. Maka FAB dan FBL itu negatif semua. Nah, antara FAB dan FBL ini bisa kita pindah luaskan, sehingga F sama dengan ya ini negatif 20 dikurangi 300 itu kan negatif 320, kalau kita pindah luaskan jadi positif, sehingga F sama dengan 320 Newton. Oke, lanjut nomor 3. Di sini ada sebuah kerekan ya, Jadi di sini ada 2 buah benda yang dihubungkan dengan katrol. Nah, M1 itu beratnya 2 kg, lalu M2 beratnya 3 kg. Nah, karena M2 itu lebih besar dari M1 ya, maka percepatannya dari kiri menuju ke kanan. Nah, yang ditanyakan itu percepatannya berapa dan tegangan tali yang menghubungkan kedua benda tersebut itu berapa. Oke, kita bahas. Nah, di sini antara M1 dan M2 itu keduanya memiliki gaya berat ya. Berarti di sini ada W1 dan W2. Lalu di antara tali tersebut ada tegangan talinya ya. Kalian pahami di sini tegangan tali yang di sebelah kiri itu bekerja pada M2. Sedangkan tegangan tali yang di sebelah kanan itu bekerja pada M1. Sehingga T kiri dan T kanan itu merupakan pasangan aksi reaksi. Sehingga besarnya nanti sama, namun hanya berbeda arah, berlawanan arah. Nah, karena dia bergerak, maka berlaku hukum 2 Newton. Ya, sigma F sama dengan sigma M dikalikan A. Nah, yang searah dengan arah percepatan, ya, ini pasti nanti positif ya.
yang searah dengan percepatan, gaya yang searah dengan percepatan itu positif. Sedangkan gaya yang berlawan arah dengan percepatan itu negatif. Kalian cek di sini antara W1 dan W2 yang searah yang mana, ya berarti yang W2, sehingga W2-nya itu positif, sedangkan W1-nya negatif karena dia melawan arah, kan arah percepatan dari kiri ke kanan. Nah, sedangkan yang tegangan tali ini ya, yang sebelah kanan ya karena dia melawan arah maka negatif. Sedangkan yang sebelah kiri karena dia searah dengan percepatan maka dia positif. Nah, karena dia pasangan aksi reaksi maka besarnya sama ya. Besarnya sama maka di sini pasti bisa kita lenyapkan. Karena T min T kan kalau besarnya sama kan bisa kita lenyapkan. Sehingga jumlah gaya bekerja pada ruas kiri itu tinggal W2 dan W1. W2 positif, W1 negatif, sama dengan sigma M ya. Kita jumlahkan saja antara M1 dan M2, lalu kita kalikan dengan A. Nah, kita tahu bahwa gaya berat itu merupakan perkalian antara massa benda dengan percepatan gravitasi. Sehingga kita ganti antara W2 dan W1 menjadi M2 dikalikan G, lalu ini masih negatif, ini M1 dikalikan G juga ya. Nah, di sini masing-masing memiliki unsur G sehingga G-nya bisa keluar. Maka tinggal M2 dikurangi M1 dikalikan G sama dengan M1 ditambah M2 dikalikan A. Nah, yang kita tanyakan ya, yang pertama adalah percepatan sistemnya. Sehingga A sama dengan M2 min M1 ya dibagi M1 ditambah M2 dikalikan percepatan gravitasinya. Kita tinggal memasukkan ya. A sama dengan M2-nya itu 3, M1-nya itu 2, 3 kurang 2, dibagi M1-nya itu 2, ditambahkan M2-nya itu 3, lalu dikalikan percepatan gravitasinya. 3 dikurangi 2 itu 1, 1 kalikan 10, hasilnya 10, dibagi 2 plus 3 itu 5. Sehingga percepatan sistemnya itu A sama dengan 10 dibagi 5, sama dengan 2 meter per sekon kuadrat. Nah, untuk yang B ya, kita disuruh mencari tegangan tali ya. Kalian boleh menggunakan benda 1 maupun benda 2. Nanti hasilnya sama ya, karena ini merupakan pasangan aksi reaksi, berarti tegangan tali antara yang sebelah kiri dan sebelah kanan nanti hasilnya sama. Nah, kalau di sini saya mencoba meninjau untuk yang benda 2. Jika percepatannya itu ke bawah. Ini benda 2 berarti yang di kanan, percepatannya ke bawah. Nah, karena dia bergerak maka berlaku hukum 2 Newton. Sigma F2 sama dengan M2 dikalikan A. Yang searah dengan arah percepatan positif. Sehingga yang dalam kasus ini ya W2. W2 positif. Yang T berlawan arah berarti negatif. W2 min T sama dengan M2 dikalikan T. Nah, ini T-nya kita pindah ruaskan ke kanan ya. Sehingga positif. Nah, sama dengan W2-nya tetap di ruas kiri. Nah, yang M2 dikalikan A, kita pindah ruaskan ke kiri, sehingga jadi negatif. Sehingga persamaan yang menjadi T sama dengan W2 dikurangi M2 dikalikan A. Sehingga T sama dengan W2 itu ya, gaya berat, massa dikalikan percepatan gravitasi. Maka kita rubah menjadi M2 dikalikan G, lalu dikurangi, ini tetap ya, M2 dikalikan A. Kita tinggal memasukkan nilainya saja. Nah, namun ya, sebelumnya kita bisa meringkas rumus ini. Karena masing-masing memiliki unsur M2, maka M2-nya bisa kita keluarkan. Maka T menjadi sama dengan M2 dikalikan G dikurangi A. Ya. Karena kalau kita balik, ini kita substitusikan ke sini kan berarti M2 dikalikan G sama M2 dikalikan G, lalu dikurangi M2 dikalikan A. Kan seperti ini. Nah, kita tinggal masukkan saja M2 nilainya 3, lalu dalam kurung dikalikan G-nya itu 10, dikurangi percepatan sistemnya tadi ya, ketemu 2. Ya, tinggal masukkan saja. Maka T sama dengan 3 dikalikan 8. Hasilnya tegangan talinya 24 Newton. Nanti coba kalian gunakan tinjau yang sebelah kiri ya, nanti hasilnya sama. Kalau tidak percaya silahkan kalian buktikan saja nanti. Oke ya, untuk pembahasan kali ini saya kira cukup 3 soal terlebih dahulu ya. Untuk soal-soal nomor berikutnya saya akan lanjutkan pada video-video berikutnya juga. Oke, saya kira sampai di sini dulu. Semoga bisa membawa manfaat bagi kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.